Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang tanda-tanda hari kiamat. Baik, kita sebagai seorang muslim tentu memiliki keyakinan, wajib meyakini akan adanya hari kiamat. Nah, ini menjadi rukun iman ya. Rukun iman yang ke-5. Antu'mina bil yaumil akhiri, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan tentang kedatangan hari akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada umatnya tentang tanda-tandanya. Para ulama menyebutkan tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Jadi perlu kita perhatikan, cara pengucapannya adalah tanda-tanda kecil hari kiamat, bukan tanda-tanda kiamat kecil. Jadi tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat, bukan tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat kecil. Jadi seolah-olah kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Ya, walaupun ulama ada juga yang mengatakan kiamat kecil itu ya kematian. Tapi kematian tidak butuh tanda-tanda. Sehingga yang disebut dengan tepat adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Apa itu tanda-tanda kecil? Tanda-tanda kecil ini menunjukkan akan adanya hari kiamat, namun dengan jarak yang relatif masih agak panjang. Adapun tanda-tanda besar itu tanda-tanda yang benar-benar menunjukkan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Nah, tanda-tanda kecil ini terbagi menjadi 3. Ada tanda-tanda kecil yang sudah terjadi, ada tanda-tanda kecil yang sedang terjadi, dan ada tanda-tanda kecil yang belum terjadi atau akan terjadi. Dan kita wajib meyakini bahwa tanda-tanda itu selama bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih, maka kita wajib beriman tanda-tanda tersebut akan terjadi. Nah, tanda-tanda yang telah terjadi diantaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, bu'ithu ana was-sa'ah kahataini. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, sambil mengisyaratkan dengan 2 jari beliau. Jadi ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari, menunjukkan dekatnya hari kiamat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa bayangkan ketika Nabi diutus saja itu kiamat sudah begitu dekat. Apalagi di zaman sekarang yang sudah berlalu 14 abad, 1400 tahun lebih sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting kita pahami bahwa kiamat memang sudah dekat. Nah, kemudian ada tanda-tanda yang berikutnya, yaitu terbelahnya bulan. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat pertama, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Saat kiamat itu semakin dekat, bulan pun terbelah. Ya, bulan terbelah. Dan ini sudah terjadi. Ya, di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terbelahnya bulan. Itu ya. Jadi bulan terbelah. Kemudian tanda-tanda yang sudah terjadi juga, yaitu penggembala kambing yang tinggal di Arab, mereka berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan tinggi.
Nah, ini bisa kita lihat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Bukhari, dan juga ini dikenal dengan hadis Jibril ya. Juga di hadis Arba'in yang kedua tentang tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam. Nah, di antara tandanya kata Nabi adalah wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Yang engkau akan menyaksikan nanti menjelang hari kiamat, orang-orang yang dulunya tidak memakai sandal, orang-orang yang dulunya telanjang, orang-orang yang dulunya miskin, penggembala-penggembala domba, mereka akan berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang tinggi. Dan ini sudah terjadi. Nah, bangunan-bangunan tinggi itu kalau kita perhatikan di dunia ini, bangunan yang paling tinggi itu adanya di Jazirah Arab. Bukan lagi di Amerika, bukan lagi di Eropa. Ya, dulu memang di abad ke-19 negara yang pertama kali membangun gedung-gedung pencakar langit Amerika. Tetapi di abad ke-20, abad ke-21 beralih negeri-negeri Arab. Yang dulunya mereka ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang miskin, orang-orang yang telanjang kaki yang dulunya profesinya adalah penggembala domba. Dan ini memang benar nyata. Kata para ulama dulu, negeri-negeri Arab seperti Arab Saudi saja di tahun 1930-an itu mereka masih miskin. Ya, mereka masih miskin. Tahun 1940 atau 1939, 1940 itu baru ditemukan tambang minyak. Nah, dari situlah mereka mulai menjadi orang-orang kaya, menjadi sultan-sultan dan membangun bangunan tinggi. Begitu juga negeri tetangga-tetangganya, ada Qatar, Uni Emirat Arab, ada Kuwait, ada Bahrain. Ya, seperti Qatar saja, negeri yang paling kaya di dunia saat ini, negara terkaya di dunia adalah Qatar. Dulu tahun 71 mereka baru merdeka dari Inggris. Jadi mereka itu negeri yang dulunya pernah dijajah Inggris. Baru merdeka tahun 1971. Lalu mereka menemukan tambang gas alam. Tambang gas alam. Dahulu belum laku gas alam itu, karena gas alam kalau orang mau beli harus disalurkan lewat pipa. Kalau negaranya jauh yang beli, mengalirkannya susah, butuh pipa yang panjang. Barulah tahun 96, baru-baru ini tahun 1996 itu baru mereka menemukan teknologi yang bisa mencairkan gas menjadi bentuknya cairan, sehingga mudah untuk diekspor. Nah, dari situlah baru mereka menjadi negara yang sangat kaya, negara yang kaya dan banyak mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Nah, demikian juga Uni Emirat Arab. Ya, dulunya mereka adalah para nelayan. Dulunya nelayan, profesi utamanya beternak, nelayan. Bahkan Uni Emirat Arab tahun 70-an itu negara yang paling terisolir di dunia. Penerbangan di bandara mereka itu seminggu hanya 1 penerbangan. Tapi sekarang bisa kita lihat Uni Emirat Arab menjadi negara paling sibuk bandaranya ya di dunia, menjadi negara transit dan punya bangunan-bangunan tinggi. Nah, ini adalah tanda-tanda yang sudah terjadi yang bisa kita saksikan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi adalah mulai dihalalkannya musik, sutra, khamr dan zina. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu kaum dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan menghalalkan musik. Jadi ini tanda-tanda yang sedang terjadi. Adanya kaum-kaum yang menghalalkan yang haram. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa 4 hal yang disebutkan dalam hadis ini hukumnya haram.
yaitu khamar haram, zina haram, sutra haram, dan musik haram. Jadi kalau ada orang bertanya, apa dalilnya yang menunjukkan musik itu haram? Ya, dalil musik itu haram, ya hadis ini. Hadis ini menunjukkan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu saat dari umatku yang menghalalkan 4 hal tadi. Berarti dulunya haram. Jadi musik itu haram, lalu dihalalkan oleh orang-orang akhir zaman. Kemudian tanda yang berikutnya adalah kafratul jahli, banyaknya kebodohan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, min asyrati sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Jadi hilangnya ilmu itu kata para ulama adalah dengan wafatnya orang-orang alim. Para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tinggal yang tersisa di antara mereka adalah orang-orang bodoh. Ya, orang-orang bodoh yang mereka itu dimintai fatwa, kemudian berfatwa tanpa ilmu. Jadi ini menjelang hari kiamat, dan memang ini sudah terjadi ya di sebagian tempat, orang-orang jahil yang diagungkan, yang diulamakan, sehingga fatwanya menyesatkan. Dan memang fitrah manusia seperti itu ya. Jadi manusia itu butuh panutan. Yang namanya manusia hidup butuh panutan yang bisa dijadikan teladan oleh dia. Nggak bisa orang hidup tanpa panutan. Ketika panutannya yang soleh-soleh, yang alim-alim sudah wafat, mereka akan mencari panutan lain. Ya, ini fitrah manusia. Manusia akan mencari panutan yang lain. Sementara yang tersisa pada saat itu adalah orang-orang jahil. Maka dia menjadikan orang-orang jahil itu sebagai panutan. Ya, akhirnya tersesat dengan fatwa-fatwanya yang menyesatkan. Kemudian di antara tanda kiamat yang sedang terjadi adalah taqarubuz zamani. Taqarubuz zaman, saling berdekatannya zaman atau waktu. Waktu begitu cepat dan begitu terasa dekat. Ya. Yataqarrabuz zamanu wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitanu wa yulqash syuhhu wa yakthurul haraju. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, munculnya berbagai macam fitnah, kemudian munculnya banyak kebakhilan dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Pembunuhan semakin banyak. Jadi waktu semakin dekat, kata para ulama, ya, waktu semakin dekat itu ditunjukkan dengan semakin banyaknya dan berkembangnya alat transportasi dan juga alat telekomunikasi. Jadi waktu semakin dekat, waktu semakin terasa cepat. Kata para ulama, kalau dulu orang berjalan dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu berhari-hari ya, 2 minggu atau 3 minggu. Kalau sekarang hanya hitungan jam. Ya, dengan bus atau dengan kereta cepat yang sudah dibangun oleh pemerintah setempat. Kemudian saling berdekatannya pasar. La taqumu sa'ah hatta tadhharul fitan wa yakthurul kadhib wa yataqarrabal aswaq. Tidak akan datang hari kiamat hingga muncul berbagai fitnah, banyaknya kebohongan-kebohongan, dan pasar-pasar saling berdekatan. Ya, ini juga hadisnya riwayat Imam Bukhari. Dan ini sudah terjadi. Ya, sekarang orang kalau mau ke pasar itu nggak perlu berjam-jam. Dalam hitungan menit dari satu pasar ke pasar yang lain dia bisa akses secara online. Dan ini sudah terjadi. Kemudian banyaknya pembunuhan tadi ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, banyaknya pembunuhan. Dan ini bisa kita lihat dan sekarang sudah terjadi. Yang namanya pembunuhan itu berdasarkan data dari kepolisian
dalam 1 tahun itu kepolisian Indonesia menerima laporan kasus pembunuhan itu 2.500. Ya, ini kita bisa baca di internet ya. Itu polisi baru Indonesia. Sementara PBB mengatakan pembunuhan terbesar itu adalah Amerika. Berarti kalau Indonesia saja 2.500 per tahun, gimana dengan Amerika yang tertinggi di dunia? Nomor 2 adalah Afrika Selatan. Ya, Indonesia entah nomor berapa, tapi Indonesia saja sudah sangat banyak. 2.500 laporan kasus pembunuhan yang ditangani oleh polisi. Itu yang ditangani polisi, yang tidak ditangani mungkin lebih banyak. Dan juga kematian-kematian yang mendadak. Ya, kematian-kematian yang mendadak. Itu juga ada di hadis riwayat Imam Muslim. Wa antadharo mautul fujah. Banyaknya kematian fujaah yang mendadak. Dan kalau kita lihat kasus pembunuhan dan juga kematian mendadak di zaman sekarang ini sangat jauh berbeda dengan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita misalnya baca kisah perang Badar. Perang Badar yang memang mereka itu yataqatalu, saling membunuh, memang niatnya berperang itu untuk membunuh. Berapa korbannya? Korban dari pihak kaum muslimin itu ada 14 orang. Dari pihak musyrikin Quraisy ada 70 orang. 70 tambah 14, 84. Ya, baru 84 yang meninggal dalam peperangan yang memang benar-benar tujuan mereka berperang itu saling membunuh. Sementara di zaman sekarang kita bisa lihat ya, kasus-kasus kematian dan pembunuhan ini sangat banyak sekali memakan korban. Kematian mendadak seperti yang kita baca di berita di Malang, Jawa Timur ya. Orang lagi nonton bola, nggak nyangka dia akan mati, tiba-tiba mati. Sesak napas, ratusan nyawa melayang mendadak. Itu bukan dalam rangka perang, lagi nonton bola. Yang perang saja di zaman Nabi hanya 84 yang meninggal, yang mereka memang bawa senjata untuk saling membunuh lawannya. Lalu kemudian banyaknya terjadi gempa bumi. Ini juga tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Kathratuz zalazil, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La taqumus sa'ah hatta takthuruz zalazil. Tidak akan tegak hari kiamat sampai banyaknya terjadi gempa bumi. Itu juga hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ya, nah kita bisa baca juga data dari BMKG tahun 2022 di Indonesia itu terjadi 10.000 gempa. Ya, angkanya itu 10.000 gempa. Dan dari 10.000 itu ada 800 gempa yang terasa. Berarti 800 ini magnitudonya tinggi. Dan dari 800 ada 22 gempa yang merusak bangunan-bangunan. Nah, itu data di tahun 2022. Sementara di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada gempa. Gempa pertama kali itu pun satu-satunya ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita baca sirah Umar bin Khattab, beliau di zaman beliau itu ada gempa bumi dan beliau perintahkan kepada rakyatnya untuk banyak beristighfar. Itu baru satu. Nah, sekarang di tahun 2022 ada 10 ribuan gempa bumi dan 22 diantaranya yang merusak, yang magnitudonya tinggi. Lalu tersebarnya zina. Ini juga tanda kiamat yang jelas saat ini sedang terjadi. Hadis riwayat Bukhari, inna min asyrati sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharaz zina. Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, kemudian diminumnya khamr dan merebaknya perzinaan. Ya, merebaknya perzinaan. Apalagi di zaman sekarang ini perzinaan mudah dilakukan oleh muda-mudi karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan iman. Jadi kemajuan teknologinya bagus, telekomunikasi ya.
dengan internet yang sangat cepat, orang bisa kirim video, kirim gambar. Tapi kalau tidak dibarengi dengan iman, video yang diakses, gambar yang diakses atau yang dikirim itu gambar-gambar maksiat. Dan orang sangat mudah saling berkenalan. Ya, zaman dulu orang kalau mau kenalan laki-laki dengan perempuan itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Hanya orang-orang yang berani saja yang berani deketin lawan jenis. Anak-anak sekolah zaman dulu kalau nggak punya keberanian, mereka nggak berani deketin lawan jenis. Tapi zaman sekarang, baik yang berani maupun yang tidak berani cukup kenalan dengan tukar nomor HP, lalu bisa saling komunikasi setiap hari tanpa batas. Dari situlah mulai terjadi perzinaan di kalangan pelajar yang sudah marak sekarang ya di negara kita, dan ratusan, mungkin ribuan. Kemudian tanda yang berikutnya adalah tersebarnya riba. Nabi SAW bersabda, "Baina yadai sa'ah yadhharu riba." Ya, tanda dekatnya hari kiamat kata Nabi adalah tersebarnya riba. Itu hadisnya riwayat At-Tabrani dan juga disahihkan oleh para ulama hadis. Lalu yang sudah terjadi juga adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nah, ini hadisnya sudah sangat sering kita dengar ya. Hadis riwayat Imam Muslim, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'annabil baqar." Ada dua kelompok ahli neraka yang aku belum pernah lihat. Ya, di zaman Nabi belum ada ini. Di zaman Nabi belum pernah lihat. Yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi, yang mana mereka ini memukuli orang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnifatil buhtil ma'ilah. Adanya wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kemudian mereka itu kepalanya seperti punuk unta yang miring. Ya, mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium aroma surga. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Dan berpakaian tapi telanjang ini maknanya banyak ya. Pakaiannya tidak menutup aurat, atau sekalipun menutup aurat, dia sangat ketat. Sangat ketat, seolah-olah tidak pakai pakaian. Lalu tanda berikutnya adalah ucapan salam yang hanya diucapkan kepada orang yang dikenal. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Dan ada tanda-tanda kecil yang akan terjadi. Yang tadi yang sedang terjadi. Jadi tanda-tanda kecil itu kita sebutkan tadi ada 3 ya. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi saat ini dan masih akan berlangsung. Yang barusan kita sebutkan itu sedang terjadi dan masih akan terus berlangsung. Tersebarnya zina akan terus berlangsung. Tersebarnya riba terus berlangsung. Pakaian tapi telanjang terus masih berlangsung. Dan ada yang belum terjadi, yang mungkin ini sudah mulai terjadi, yaitu Jazirah Arab kembali menjadi subur dan hijau dan dialiri sungai-sungai. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anharon." Tidak akan tiba hari kiamat sampai tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan dialiri sungai-sungai. Nah, kapan ini terjadi? Ini terjadinya kalau memang benar-benar Jazirah Arab itu sudah hijau seperti Indonesia. Kalau baru sekedar musiman, nah itu bukan tanda-tanda kiamat. Misalnya hijau tapi cuma sebulan, bulan depan udah kering lagi. Bukan itu yang dimaksud oleh hadis ini. Yang dimaksud hadis ini adalah seterusnya. Jazirah Arab hijau seterusnya, tidak akan kering-kering lagi. Ya, seperti negara kita, alhamdulillah hijau, turun hujan dengan lebat, banyaknya sungai-sungai. Nah, Arab nanti akan seperti ini. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi bukan musiman, bukan hijaunya itu musiman, hanya sebulan 2 bulan hijau, besoknya kering setahun. Itu bukan yang dimaksud oleh tanda-tanda kiamat ini. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat, ya karena waktunya sudah hampir habis, kita lanjutkan saja, yaitu tanda kiamat yang disebut tanda kiamat kecil,
yaitu munculnya Imam Al-Mahdi. Ya, munculnya Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Nah, Imam Mahdi ini muncul kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, dan ini hadisnya juga ada yang mensahihkan, di antaranya Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Kemudian juga Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya mensahihkan hadis ini, yaitu Imam Mahdi muncul ketika adanya putra khalifah yang meninggal. Adanya khalifah yang meninggal dan 3 orang putranya itu saling berebut harta. Khalifah yang dimaksud ini adalah seorang raja. Jadi di akhir zaman ada seorang raja, seorang sultan, penguasa di Arab. Sultan di Arab. Sultan ini mati, meninggal, dan dia meninggalkan kerajaan, dia meninggalkan harta yang banyak. Ketika dia meninggal, putra-putranya, pangeran-pangerannya ini berperang satu sama lain. Ada 3 orang pangeran yang berperang. Kemudian di saat peperangan itu terjadi, ya, peperangan seperti apa wallahu alam, apakah perselisihan ataukah memang saling membunuh di antara 3 pangeran itu, di antara 3 putra mahkota. Saat terjadi peperangan, muncullah bendera-bendera hitam dari timur jazirah Arab. Pasukan-pasukan yang membawa bendera-bendera hitam. Jadi pasukan yang membawa bendera hitam itu datang di saat terjadi perebutan kekuasaan antar putra mahkota memperebutkan harta sang raja. Nah, kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melihat pasukan-pasukan yang membawa bendera-bendera hitam itu, maka baiatlah pimpinan mereka, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Al-Mahdi. Fa innahu Khalifatullah Al-Mahdi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Walaupun kalian merangkak di atas salju, walau hadwan ala thalji, walaupun kalian merangkak di atas salju. Jadi ketika muncul pasukan-pasukan yang membawa bendera hitam, kita wajib baiat kepada pimpinan mereka, karena itu adalah Imam Al-Mahdi. Kapan itu terjadi? Ketika putra-putra khalifah tadi saling berebut kekuasaan. Jadi di hadis ini, pada saat itu umat justru tidak dianjurkan berbaiat kepada salah satu di antara putra mahkota yang saling berebut kuasa. Yang diperintahkan untuk dibaiat adalah Imam Al-Mahdi dengan pasukan-pasukan yang membawa bendera hitam dari arah timur jazirah Arab. Ya, ingat, dari timur jazirah Arab. Berarti bukan dari Mesir, karena Mesir itu di barat ya. Bukan juga dari Yaman, karena Yaman itu selatan. Dan bukan juga dari Syam, karena Syam itu di utara. Berarti dari timur itu ya antara Irak, Iran, Afghanistan. Ya, antara wilayah itu. Jadi pasukan-pasukan yang membawa bendera-bendera hitam dari wilayah-wilayah tersebut. Nah, itulah yang kita baiat nanti di akhir zaman. Wallahu alam, ini yang bisa dibahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah dilanjutkan pada tanda-tanda yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.